Halo, balik lagi sama saya. Tadi kita udah ngomongin terkait dengan cost based pricing, market oriented pricing. Kita akan masuk ke strategi yang ketiga, yaitu dynamic pricing. Apa itu dynamic pricing? Dynamic pricing bisa dikatakan sebagai sebuah strategi yang fleksibel, di mana strategi-strategi ini tergantung dari fleksibilitas harga yang bisa dikatakan harganya itu bisa naik sewaktu-waktu, bisa turun sewaktu-waktu, sesuai dengan bagaimana demand atau permintaan pasar. Nah, bisa dikatakan dengan adanya dynamic pricing ini, dari segi bisnis mereka akan menentukan harga berdasarkan demand yang bisa berubah dari segi waktunya. Per hari bisa, mungkin per jam, kasarannya jam 8 pagi sama jam 8 malam harganya udah beda. Dari segi mingguan, dari segi bulan, tergantung dari demandnya seperti apa. Dan perubahan harga ini tergantung dari demandnya pas naik ya harganya akan tinggi, demandnya pas rendah maka harganya ikut rendah juga. Nah, dynamic pricing ini bisa dilihat dari gambar berikut ini. Kalau sebelumnya di market oriented, lalu di cost based pricing itu kan harganya sudah jelas kita mau di kondisi yang mana. Itu bisa dikatakan sebagai static pricing. Jadi kasarannya kita menjual sebuah barang dengan harga 20.000 nih, 20.000. Maka revenue yang akan terjual atau revenue yang kita dapatkan hanya kalau barang kita terjual di angka 20.000. Kalau harga di bawah 20.000 maka nggak akan terjual, atau di atas 20.000 pun tidak akan terjual. Jadi revenue-nya ya udah, kita hanya bisa memaksimalkan ketika barang tersebut terjual di angka 20.000. Nah, berbeda dengan dynamic pricing. Dynamic pricing ini dimana harganya kan bisa tinggi banget, bisa rendah banget, tergantung pada demand-nya. Nah, dynamic pricing ini di titik manapun pasti kalian akan ada yang membeli. Tadi kita menjual harga 20.000. Di sini ada titik 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kasarannya di sini harga 15.000, 17.000, 20.000, 24.000, 26.000 sampai 30.000. Nah, titik 1 sampai 6 ini pasti akan ada konsumen yang akan membeli. Sehingga bisa dikatakan di titik manapun, di harga manapun kalian akan mendapatkan revenue, akan mendapatkan pendapatan. Berbeda sama yang tadi statik, hanya mereka akan mendapatkan pendapatan hanya di angka terjual 20.000 saja. Sedangkan kalau dynamic, setiap harga, setiap penetapan harga yang ditentukan pasti akan mengalami revenue, mendapatkan revenue. Sehingga dynamic ini bisa dikatakan demand-nya tinggi, pasti banyak yang beli, demand-nya rendah, berarti banyak yang rendah, harganya pun ikut rendah. Tergantung dari permintaan pasar. Sebagai gambarannya terkait dynamic pricing itu adalah yang biasa terjadi di dunia industri traveling, mulai dari tiket pesawat, tiket kereta api, hingga hotel. Di sana harganya pasti akan memiliki perbedaan. Misal, harga tiket sampai dari Solo ke Jakarta kasarannya adalah 500.000 pada saat biasa. Terus pada saat high season itu harganya bisa tembus 700 sampai 1 juta. Nah, ini dinamakan dengan dynamic pricing. Ketika low season berapa, high season berapa, harga biasa berapa. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan konsep strategi ini, ada beberapa hal yang harus kalian jawab terlebih dahulu. Yang pertama, apakah bisnis kalian ketika menggunakan dynamic pricing, demand kalian itu perubahannya gimana sih, cepat atau enggak? Apakah demand kalian berubahnya kayak lambat sekali? Kalau misalnya demandnya atau permintaannya itu tidak terlalu cepat shiftingnya, sangat susah sekali untuk menggunakan konsep dynamic pricing. Tapi kalau misalnya memang shiftingnya cepat, terus dari segi permintaannya cepat, maka mungkin bisa menggunakan dynamic pricing. Nah, pertanyaan yang kedua adalah kalian harus menjawab dari segi apakah konsumen kalian nggak masalah pakai dynamic pricing, karena dynamic pricing ini kan harganya nggak statis, nggak tetap. Sewaktu-waktu bisa rendah, sewaktu-waktu bisa tinggi. Kalau dari segi konsumen merasakan bahwa nggak masalah kok harganya naik turun gini, yang penting saya mendapatkan barang, oke, kalian bisa masuk ke dynamic pricing. Yang ketiga, kalian market leader atau bukan? Ini sangat penting karena apa? Kalau kalian market leader, kalian bisa menentukan harga tertinggi dan harga terendahnya berapa. Dan kalian bisa menentukan, oh aku mau naiknya kapan, mau nuruninnya kapan. Beda dengan follower.
kalau kalian follower, kalian mau harga kalian lebih tinggi dari market leader, maka nggak akan ada yang beli. Tapi satu sisi kalau harganya kalian rendah daripada market leader, keuntungan yang kalian dapatkan mungkin tidak bisa maksimal. Jadi harus tahu dulu. Dan yang paling penting adalah yang keempat, apakah industri kalian menggunakan dynamic pricing atau enggak. Jangan sampai industri kalian ternyata bisa dikatakan enggak pakai dynamic pricing, market oriented, kalian menggunakan dynamic pricing sendiri. Maka dapat dipastikan tidak akan ada konsumen yang mau beli. Nah, sama halnya seperti model-model sebelumnya pasti ada plus minusnya. Dari segi keuntungannya atau advantage-nya, ketika menggunakan dynamic pricing itu akan sangat bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi seorang employees atau karyawannya, karena biasanya ketika high season atau pas permintaannya tinggi, maka karyawannya itu akan dibayar dengan harga yang sangat tinggi, karena istilahnya ada kerja lembur deh. Nah, dengan begitu kesejahteraan karyawan bisa dikatakan cukup maksimal lah ketika menggunakan dynamic pricing. Kalau pas high season berarti ada tambahan. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak memberikan tambahan ketika ternyata pas high season, otomatis kesejahteraan yang mereka tidak kita perhatikan sebagai seorang pebisnis, dan yang endingnya kita tidak karyawan tersebut tidak bisa memberikan pekerjaannya secara maksimal. Nah, keuntungan yang kedua kita dari segi pebisnis adalah ketika harga terendah pun, pas low season pun pasti akan terjual. Kita akan mendapatkan revenue walaupun harganya rendah. Nah, karena apa? Biasanya di konsep dynamic pricing ini, industri-industri yang bekerja di sini adalah industri yang pasti dibutuhkan oleh konsumen. Sudah pasti di harga berapapun. Kayak pesawat, hotel, itu pasti di harga berapapun pasti dicari oleh konsumen. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang kelemahannya, kalau kita sebagai seorang konsumen, kita akan merasa dibohongi. Karena apa? Ini yang sering sangat terjadi di tiket perjalanan pesawat paling sering. Misal, ketika kita beli di jam 8 sama jam 10 aja, itu harganya bisa berubah. Kita asumsinya mikir, oh jam 8 lebih murah kayaknya. Kita beli di jam 8, tahu-tahu nanti jam 10 harganya justru lebih murah lagi. Kita sebagai konsumen pasti ngerasa, kok gini ya, kok aku merasa dibohongi ya, kok aku merasa kayak harusnya aku bisa berhemat sekian ribu gitu. Tapi ternyata tidak terjadi, karena yaitu harga perubahannya sangat cepat. Perubahan harganya sangat cepat. Nah, akhirnya dari segi konsumen akan merasa dibohongi, dan kepercayaan mereka terhadap bisnis kalian mungkin akan sedikit berkurang karena perubahan yang itu tadi. Dan yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan dynamic pricing, itu kan kita harganya akan naik turun yang nggak jelas nih dari segi permintaannya. Kalau kita terlalu banyak naikinnya, justru nanti akan bukan mendapatkan keuntungan, tapi akan mungkin kehilangan bisnis kalian. Karena apa? Kalian over terhadap kenaikan harganya. Dengan overnya seperti itu, konsumen justru, kok ini kemahalan ya? Apa terlalu demand? Apakah demand kita dengan harga ini make sense atau enggak? Sehingga overdo atau kita over terhadap peningkatan harga justru akan membuat bisnis kita hancur. Oke, sampai di sini untuk estimasi pricing dengan strategi-strategi yang ada. Terkait dengan revenue, kita akan masuk ke bab berikutnya. Terima kasih.